Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran biologi. Bertemu lagi dengan Ibu mengenai mata pelajaran biologi. Untuk materi apa ya? Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran, karena alangkah lebih baiknya yaitu untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui siapa sih di sini yang nggak hadir. Maka dari itu, Ibu ingin meminta kalian mengisi absen melalui Google Classroom yang sudah Ibu buatkan form tugas untuk presensi kalian hari ini. Silakan diisi, waktunya 15 menit. Sambil menunggu teman-teman untuk mengisi absen, nah, Ibu akan menyinggung sedikit mengenai materi ini, bahwa dimana di Indonesia ini mempunyai banyak beragam jenis tumbuhan maupun hewan yang berjenis berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda ya. Itu semua memang karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut untuk mensyukurinya karena mempunyai banyak manfaat untuk terutama kita manusia dan juga lingkungan kita. Tapi selain itu, dari beberapa jenis, mereka mempunyai berbagai macam perbedaan. Namun juga mempunyai beberapa macam kesamaan, bentuk, ukuran, warna, dan juga lain-lainnya. Bukan hanya pada tumbuhan maupun hewan, namun juga terdapat pada manusia juga. Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian tahu tidak sih kenapa manusia ini berbeda-beda? Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya seperti warna kulit antara satu manusia dengan satu lainnya itu berbeda. Kemudian warna matanya, ada pula jenis rambutnya, entah itu ikal, keriting, ataupun lurus. Contoh lain seperti pada tanaman, yaitu contohnya pada pisang. Pisang ini merupakan satu spesies, namun memiliki beberapa macam-macam. Contohnya, di Indonesia ini banyak varian dari macam-macam pisang. Ada pisang raja, pisang muli, pisang ambon, dan juga pisang lainnya. Kenapa sih? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Sari. Apa? Keanekaragaman. Ya, betul. Jadi, kenapa bermacam-macam atau berbeda-beda ini? Karena ada keanekaragaman atau berbagai aneka ragam dari satu spesies tersebut. Contohnya seperti pada manusia dan juga tadi pada pisang. Nah, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Yaitu tentang keanekaragaman hayati. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pada pertemuan pertama ini yaitu untuk mengetahui atau dapat mendefinisikan apa itu keanekaragaman hayati, baik tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Dan kalian dapat mengamati contoh-contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit dan kemudian kalian akan melihat atau menonton tayangan video yang akan Ibu berikan. Lalu kemudian kalian mengamati dari beberapa contoh yang Ibu berikan dalam video tersebut.
kalian catat dan kemudian kalian presentasikan. Di sini kita akan mempelajari apa itu tentang keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas, di mana keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman atau variasi dari organisme atau makhluk hidup, baik dari tingkat yang terkecil sampai ke tingkat yang terbesar. Tingkatan dari keanekaragaman hayati ada 3 tingkatan, terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat gen. Tingkat gen ini yaitu terdapat pada spesies yang memiliki gen berbeda-beda. Contohnya seperti pada spesies manusia itu memiliki beberapa perbedaan seperti warna mata, ada yang biru, coklat, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tingkat spesies. Untuk tingkat spesies ini yaitu memiliki perbedaan antar spesies dalam suatu komunitas. Tetapi dari antar spesies ini mereka memiliki kesamaan seperti pada kekeluargaannya ataupun yang lainnya. Contohnya seperti pada tanaman kelapa atau sejenisnya yaitu seperti palem dan juga lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dapat diketahui dari komunitas biotik maupun abiotik dari suatu ekosistem atau suatu populasi di dalamnya, seperti baik dari makhluk hidup yang tinggal di dalamnya maupun tempat atau habitatnya. Contohnya seperti hutan hujan tropis, kemudian savana, gurun, dan juga lainnya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit atau akan memaparkan sedikit mengenai apa itu keanekaragaman hayati, di mana pengertian dari keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri masing-masing dari setiap makhluk hidup tersebut yang dapat dilihat melalui observasi atau pengamatan. Nah, untuk pembagian dari keanekaragaman hayati ini berdasarkan terdapat 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan ketiga atau yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen yaitu terjadi akibat adanya keanekaragaman atau keberagaman susunan gen dari setiap individu, di mana memunculkan variasi dari setiap individu atau setiap spesies karena susunan gennya berbeda. Kemudian ini dapat menyebabkan atau dapat kita ketahui bahwa dari setiap individu atau dari setiap spesies itu tidak ada yang sama persis karena susunan gen dari setiap spesies ini berbeda. Untuk keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis, yaitu dari setiap spesies ini atau setiap jenis ini berbentuk atas pengaruh kandungan genetik dan juga habitatnya atau lingkungan sekitarnya, di mana ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis dari setiap organisme. Contohnya seperti pada famili Aresaceae, di mana terdapat ada beberapa jenis atau spesies yaitu berupa aren, kelapa, pinang, dan juga nipah. Dari beberapa spesies ini, kenapa disebut keanekaragaman tingkat spesies? Karena termasuk
dalam satu famili, namun dengan jenis atau dengan spesies yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu di mana menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme tersebut di dalam suatu ekosistem atau di suatu tempat tersebut. Adapun contoh-contoh dari ekosistem yang ada di dunia yaitu seperti hutan hujan tropis yang ada di Indonesia, savana, hutan gurun, dan juga padang rumput. Ada hutan deciduous, hutan konifer, tundra, dan juga terumbu karang. Sesuai dengan langkah pembelajaran yang telah Ibu paparkan di awal tadi, karena Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu keanekaragaman hayati, beserta tingkatan dan juga contoh-contohnya. Kemudian, Ibu akan memberikan tayangan video dan kalian coba amati dari beberapa tayangan video tersebut apa itu keanekaragaman hayati beserta tingkatannya dan juga contoh-contoh dari keanekaragaman hayati sesuai dengan tingkatannya ya. Setelah itu, kalian coba simpulkan dan presentasikan di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Khalid Amrullah. Saya akan menyimpulkan hasil dari pengamatan saya bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme atau makhluk hidup yang berada di daratan maupun lautan. Dapat berupa spesies maupun ekosistem, terbagi menjadi 3 tingkatan: gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, variasi atau perbedaan gen yang terjadi pada suatu jenis atau spesies. Contoh, pertama, manusia berambut keriting, manusia berambut lurus. Yang kedua, durian yang berdaging tebal dan durian berdaging tipis, dan lain-lain. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies, perbedaan pada komunitas namun memiliki kekerabatan. Contoh, kucing, harimau, macan, singa, dan lain-lain. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Contoh, hutan hujan tropis, savana, tundra, padang pasir, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Idham telah memaparkan atau mempresentasikan hasil dari pengamatannya mengenai apa itu keanekaragaman, baik definisi juga contoh-contohnya. Nah, namun Ibu akan membahas sedikit atau mengomentari sedikit bahwa yang sudah dipaparkan Idham ini sudah cukup benar, namun ada beberapa contoh yang kurang sesuai karena Ibu telah memberi tugas bahwa kalian mengamati dari video yang telah Ibu berikan. Namun ada beberapa contohnya yang kurang tepat. Baik, namun kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Idham tadi sudah benar dan sudah dimengerti. Jadi Ibu pikir bahwa si Idham ini sudah cukup mengerti apa itu keanekaragaman, baik definisi, jenis-jenis tingkatannya, atau ada berapa jumlah tingkatan dari definisi setiap tingkatan dan juga contoh-contohnya. Pertemuan ini menurut Ibu sudah cukup. Ibu akan menyimpulkan lagi mengenai apa itu keanekaragaman hayati, bahwa keanekaragaman hayati ini merupakan suatu keberagaman atau variasi dari
organisme makhluk hidup dari tingkatan yang terkecil sampai ke yang terbesar. Baik dari makhluk hidup itu sendiri dan juga habitatnya. Bahwa ada 3 tingkatan, yaitu apa tadi? Ya, tingkatan gen, tingkatan spesies, dan juga tingkat ekosistem. Nah, dapat diketahui bahwa tingkat gen ini mempengaruhi dari setiap spesies yang tidak mempunyai spesifik sama atau sama persis, sehingga dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Dan untuk tingkat spesies ini, yaitu membedakan antar spesies karena mereka spesies yang berbeda, namun memiliki kekerabatan untuk familinya ataupun di atasnya lagi, tingkatan atasnya lagi. Dan juga tingkat ekosistem ini mencangkup organisme dengan habitatnya. Untuk contohnya tadi sudah dipaparkan. Kemudian untuk minggu depan kalian mempelajari beberapa keanekaragaman hayati yang berada di Indonesia, baik itu tingkatan spesies, ekosistem, dan juga gen tadi, gen, spesies, ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati mikroorganisme, dan juga sesuai dengan garis Weber dan garis Wallace. Terima kasih Ibu ucapkan, tetap semangat, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.